Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Walaupun sedikit, tapi mungkin ini bisa menjadi makanan rohani buat saudara. Saudara, tanpa terasa, saya sudah memberikan renungan selama 20 hari berturut-turut. Dan saya harap selama 20 hari ini kita sudah belajar, pertama-tama belajar untuk mengenali Tuhan. Siapa Tuhan kita? Dan kemudian saya harap saudara sudah mulai benar-benar percaya kepada firman-Nya. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara akan bisa percaya kepada apa yang Dia firmankan. Nah, saudara, apakah saudara pikir saudara percaya kepada firman Tuhan? Apakah saudara beriman kepada firman Tuhan? Mungkin saudara berkata, of course, saya kan orang Kristen. Saya sudah ke gereja lebih dari 10 tahun. Saya percaya. Tapi saudara belum tentu. Karena saudara ada banyak orang berpikir dia percaya dan beriman, tetapi hanya di kepala, saudara. Nah, kita harus mengetahui bahwa selama kita cuma mengerti firman dan percaya dengan kepala kita, itu belum menjadi iman. Tetapi kalau kita sudah percaya, masuk sampai ke dalam hati kita, sudah merenungkannya dan masuk ke dalam hati kita, barulah itu menjadi iman di dalam diri kita. Nah, sekarang saudara, mari kita melihat pada hari ini. Mungkin kita akan melihat selama 20 hari ini, mula-mula kita mengadakan renungan setiap hari karena kita sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Ada coronavirus. Itu yang menakutkan kita. Sehingga kita mari mulai merenungkan firman Tuhan setiap hari, gitu kan. Tetapi sekarang setelah 20 hari, saudara, mungkin kekhawatiran kita akan virus itu sudah mengurang. Nah, saudara, sekarang kalau kita mau lihat, ada lagi yang menakutkan kita, yang mungkin membuat kita agak gelisah. Nah, saudara bisa cek diri saudara masing-masing. Mungkin ada sekarang kekhawatiran mengenai saudara ada yang kehilangan pekerjaan. Ada saudara yang merasa bahwa bisnis saudara mengalami kerugian yang besar. Ya. Dan saudara mulai merasa gelisah. Bagaimana kalau ini sekarang ini kita akan, bagaimana kalau kerjaan ini tidak akan kita dapati, makin lama kita makin gak punya uang dan sebagainya. Dan mulai ada kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, saudara, mari kita lihat sekarang, kita coba memikirkan kalau sampai ada kekhawatiran seperti itu di dalam diri kita. Saudara, mari kita pertama-tama, apa kata firman Tuhan mengenai semua kekhawatiran ini? Mari kita baca lagi. Saya tahu kita sudah pernah membaca dari Matius pasal yang ke-6. Gak ada salahnya kita baca lagi, saudara. Matius pasal 6 dari ayat yang ke-25. Kita akan baca sama-sama sampai ayat 27. Dikatakan begini. Ini yang menulis Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita masuk ke dalam ayat yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saya minta saudara garis bawahi. Kalau saudara membaca Alkitab sekarang, garis bawahi perkataan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Kasih garis bawah, saudara. Kemudian ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, saudara, sekali lagi, mungkin saudara berkata, ya saya hafal itu ayat, ya.
Dan kenapa Tuhan bicara mengenai burung? Burung kan tidak bekerja. Saya kan bekerja. Sekarang saya kehilangan pekerjaan. Apa hubungannya dengan burung? Saudara, mari kita lihat. Segala apa yang Tuhan tulis, saudara, tidak ada hal yang sia-sia. Kalau saudara mau perhatikan perkataan ini, lihat burung-burung di udara. Saudara, ada berapa bilion burung di udara di seluruh dunia ini, saudara? Pernahkah saudara yang mungkin sudah keliling dunia, sudah ke Eropa, sudah ke Arab, sudah kemana-mana, saudara sudah pergi kemana-mana, pernahkah saudara pada waktu saudara ada di dalam satu negara atau di mana saja, saudara pernah nggak ngelihat burung-burung bergeletakan karena kelaparan? Pernahkah saudara melihat itu? Saya yakin tidak pernah ada kita melihat suatu kejadian di mana burung bergeletakan. Nah saudara, dari ini saja kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, dari sini saja kita melihat, benar. Begitu banyaknya billion and billion burung, tidak pernah kita melihat burung-burung bergeletakan. Berarti Tuhan memberikan makanan setiap hari kepada seluruh burung itu. Sebab itu jangan kita menganggap enteng apa yang Tuhan katakan itu. Nah sekarang kalau saudara mari melihat yang tadi saya bilang garis bawahi perkataan yang dikatakan. Sebab itu ayat 31. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Saudara, ini penting sekali. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Di sini saudara, kekhawatiran itu datangnya dari apa yang iblis berikan ke dalam pikiran kita. Kalau saudara sekarang sudah kehilangan pekerjaan, kalau saudara sekarang sedang down di dalam bisnis saudara, ada ketakutan, ada rasa ketakutan. Dan kita harus tahu, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Nah sekarang kalau saudara ada di dalam ketakutan seperti itu, ketakutan itu ada di dalam pikiran kita. Tuhan berkata, yes mungkin ada ketakutan, nanti kita deal dengan ketakutan itu. Tetapi yang penting Tuhan berkata gini, janganlah kamu khawatir dan berkata. Nah perkataan ini penting saudara. Jangan dikatakan apa yang saudara khawatirkan. Karena kita sudah belajar waktu-waktu yang lalu, hidup dan mati ditentukan oleh lidah kita. Kalau iblis memberikan kekhawatiran dan kita ucapkan kekhawatiran itu, maka iblis tahu kita in agreement dengan iblis. Kita setuju dengan apa yang iblis berikan pada kita. Dan kalau kita in agreement dengan iblis, maka iblis dapat memberikan kepada kita apa yang kita takuti itu untuk terjadi di dalam diri kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan berkata. Nanti kita deal dengan kekhawatiran itu. Tetapi yang pertama, kalau ada kekhawatiran, jangan berkata. Jangan katakan itu dengan mulut kita. Karena iblis akan dengar dan iblis akan menjadikan itu ke dalam hidup kita. Nah sekarang Tuhan berkata bahwa semuanya yang dikhawatirkan tadi itu, katanya semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi hanya mereka yang tidak mengenal Allah akan khawatir dan mencari semuanya itu. Sedangkan kita sedang belajar kan untuk mengenali Allah. Sebab itu sebetulnya tidak terjadi pada diri kita. Dan dikatakan di sini, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kita ini punya Bapa. Kita ini punya Bapa. Mereka itu mengenal juga tidak kepada Tuhan, apalagi Bapa. Tapi kita ini punya Bapa. Saudara tahu apa arti Bapa? Bapa itu artinya the provider, yang menyediakan. Mungkin ada beberapa Bapa yang mendengarkan hari ini, renungan hari ini. Saudara adalah Bapa di dalam rumah tangga saudara, sebagai ayah. Saudara tahu tugas saudara adalah untuk mencukupi, menyediakan segala yang dibutuhkan oleh keluarga, ya kan? Untuk anak, untuk istri. Karena itulah tugas seorang Bapa. Bapa itu adalah provider. Nah, kalau kita sebagai manusia saja tahu bahwa kita akan provide kebutuhan anak-anak kita dan istri kita, masakan Tuhan tidak tahu? Kita ini diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Karena Bapa kita di surga itu provider, maka semua Bapa di dunia ini yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah akan juga mempunyai hati to provide. Nah sebab itu saudara, kalau kita tahu mengerti bahwa kita punya Bapa yang akan provide segala kebutuhan kita, Bapa yang mengerti akan kebutuhan kita, maka kita nggak perlu khawatir. Bapa kita akan menyediakan bagi kita
apa yang kita butuhkan. Nah saudara, kadang-kadang kita kepengen jawabannya sekarang. Tetapi jangan khawatir. Saudara juga sering kali pada anak saudara, dia minta sepeda atau dia minta apa. Saudara nggak selalu berikan pada hari di mana dia minta, tapi saudara tahu kebutuhan mereka. Sebab itu, marilah kita juga muliakan Tuhan kita, percaya. Tuhan berkata, Bapamu di surga mengetahui kebutuhanmu. Sebab itu kita tidak perlu memaksa Tuhan, kita tidak perlu menuntut Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Kalau burung-burung di udara saja tidak minta apa-apa sama Tuhan, diberi makan. Apalagi kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Biar ini menjadi perenungan, saudara baca lagi Matius pasal 6 ayat 25 sampai seterusnya, supaya ini bisa memberikan kekuatan bagi saudara. Setiap kalimat saudara penting. Sebab itu perhatikan dan biarlah itu menguatkan saudara pada hari ini.